Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini. Saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik dan sehat. Bapak dan Ibu, saat kita menjadi orang percaya, kemudian kita memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, saya yakin setiap kita pernah membaca tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, ketika kita membacanya, seringkali kita membaca secara sepintas lalu, karena kita anggap bahwa perkataan Tuhan Yesus merupakan perkataan yang biasa-biasa saja. Padahal, perkataan Tuhan Yesus itu memiliki pengertian yang sangat dalam. Dan kalau kita tekun melakukannya, maka hidup kita pasti akan berubah. Karena itu, beberapa waktu yang lalu, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus tentang lapar dan haus, kemudian juga tentang hati yang lemah lembut. Hari ini, saya masih berbicara tentang perkataan Tuhan Yesus, yaitu tentang murah hati. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Mengapa kita sebagai orang percaya perlu memiliki murah hati? Karena sebagai anak-anak Allah, kita pun harus memiliki sifat atau karakter yang Allah punya. Jadi, apa sih yang perlu kita ketahui karakter Allah tentang kemurahan hatinya? Saya yakin ketika kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Kita semua yakin bahwa semua manusia berdosa, tetapi Allah tetap mengutus anaknya supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak memperoleh kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semuanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Nah, kembali ke Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Nah, apa sih arti orang yang murah hati itu? Orang yang murah hati adalah orang yang mau mengampuni dan bersedia mengampuni. Kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya tentang doa Bapa kami, Dia katakan, "Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi masalah pengampunan itu merupakan perintah yang tegas. Nah, Rasul Petrus pernah mencoba menawar kepada Tuhan Yesus. Berapa kali sih kami harus mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami? Maka 7 kali? Ya, Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya kita harus memberikan pengampunan secara tidak terbatas. Demikian juga orang yang murah hati itu pasti punya beban terhadap penderitaan orang lain. Dia pasti memiliki belas kasihan, ya, dia pasti memiliki supaya orang lain juga dibebaskan dari penderitaannya, baik karena dosa maupun karena duka cita. Nah, dengan demikian orang yang murah hati itu akan menuntut orang lain kepada Tuhan Yesus, sehingga orang lain juga bisa menerima kasih karunia dan mengalami pertolongan di dalam hidupnya. Murah hati bukan hanya berbicara tentang suka memberi, tetapi juga berbicara tentang sikap hati. Kita ingat ketika seorang janda yang memasukkan persembahannya ke peti persembahan hanya 2 peser saja,
Tuhan Yesus berkata, orang lain, orang kaya maksudnya, memberikan dari kelebihannya, tetapi janda tersebut memberikan dari kekurangannya. Jadi itu berbicara tentang sikap hati atau kualitas hati daripada seseorang. Nah, kemurahan hati dari Tuhan itu berbicara tentang segala sesuatu yang baik. Apa yang baik itu akan lebih mudah diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menahannya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah murah hati, kalau kita sudah mengalami kemurahan daripada Tuhan, ya, kalau kita sudah ditolong, hendaklah kita juga menolong orang lain. Kalau kita sudah diberkati, kita pun juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita pun boleh menjadi alat untuk membawa orang lain menerima pemulihan daripada Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita pun harus membawa orang lain kepada keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dengan demikian, orang yang murah hati hidupnya tidak atau bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Ada beberapa prinsip yang perlu kita lakukan kalau kita mau bermurah hati. Prinsip yang pertama yaitu ketika kita bermurah hati bukan untuk dipuji orang. Ini perlu kita perhatikan. Apalagi kalau kita memperalat Tuhan, ya. Kalau kita bermurah hati tujuannya untuk menyogok Tuhan, misalnya, oh saya mau bermurah hati supaya Tuhan juga menyatakan kemurahannya dalam hidup setiap kita. Apa sih yang mendorong atau yang memotivasi supaya kita berbuat murah hati? Ya, saudaraku, apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang baik, biarlah itu boleh menjadi terang dan mempermuliakan nama Allah. Prinsip yang kedua, kalau kita mau bermurah hati, saudara, jangan berharap kita menerima balasan daripada orang yang menerima perbuatan baik kita. Lupakan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Jangan ingat-ingat, karena kalau kita mengingat-ingatnya kemudian kita menerima balasan daripada orang yang menerima perbuatan baik kita, sebetulnya kita sudah menerima upah di bumi ini. Padahal kalau kita bermurah hati, kita seharusnya berpikir bahwa upah itu datangnya daripada Allah sendiri. Allah lah yang akan membalas segala kebaikan kita. Prinsip yang berikutnya, ketika kita berbuat untuk bermurah hati, lakukan segala perbuatan itu dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Nah, apa akibatnya kalau kita bermurah hati kepada orang lain? Tuhan akan meluputkan kita pada waktu ada kecelakaan. Mazmur 41 ayat yang kedua. Kemudian hidup kita juga akan diberkati. Artinya ketika kita bermurah hati, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-9. Nah, demikian juga apa yang akan terjadi ketika seseorang tidak memiliki kemurahan di dalam hidupnya. Nah, ketika seseorang tidak memiliki kemurahan di dalam hidupnya, hal itu menjadi bukti bahwa orang itu sudah tidak lagi mengasihi Tuhan Yesus. Saya bacakan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalamnya? Ya. Artinya orang itu ketika tidak menerapkan kemurahan hati di dalam hidupnya, kasih Allah itu sudah tidak tinggal lagi di dalam dirinya.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa murah hati itu, sikap murah hati, perbuatan murah hati itu akan menguntungkan jiwa kita. Artinya kapasitas kita, ya, kapasitas jiwa kita akan semakin diperbesar. Kapasitas itu berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kemampuan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus akan semakin besar. Nah, di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-17, versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, yang murah hati itu menguntungkan jiwanya, tetapi orang yang kejam merugikan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, kita mengerti bahwa memang kondisi sekarang bukan kondisi yang mudah, kondisi yang sedang dalam keadaan sulit. Tetapi saya tetap mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita tetap bermurah hati kepada semua orang. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah kita terus ingat akan perkataan Tuhan Yesus ini yang akan mengubah hidup kita sehingga kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima pada hari ini. Jadikan kami semakin mengerti, jadikan kami semakin benar di hadapan Tuhan, jadikan hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.